Prof. Ikrar Nusa Bakti, ya, yakin angket bisa berjalan? Kalau buat saya masih punya keyakinan ya, dan itu memang wajib untuk dilakukan. Wajib dilakukan? Ya, karena ini pertama kalinya dalam sejarah ya, ini yang menjadi peserta pemilu itu bukan cuma partai politik, tapi juga presiden, gitu kan. Dan yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan partai politik, tapi lagi-lagi presiden. Ya. Kenapa demikian? Karena kebetulan anaknya menjadi calon wakil presiden. Ya. Anda lihat kalau tadi yang dikatakan oleh Bung Masinton tentang kasus MK ya, itu juga gara-gara anaknya ada di situ mau maju. Ya. Kemudian bagaimana dengan bansos ya? Itu kalau kemudian tadi Bung teman kita dari Golkar ya mengatakan bahwa yang dapat bansos itu tiga-tiganya. Memang tiga-tiganya, tapi dengan bisikan pilih paslon nomor 2, kalau pilihan pilek terserah. Itu ada ya. Ini juga harus dilihat. Kemudian dari anggarannya ya. Bansos itu berapa anggarannya dikeluarkan? Yang tadi Bung Masinton mengatakan bahwa 3 kali dirapel dalam 1 kali itu kan 600.000 ya. Itu teman-teman calon anggota legislatif itu nggak bakalan menang itu untuk melawan amplop yang besarnya itu cukup besar ya. Kemudian dari segi penggunaan aparat ya, itu sangat masif ya. Dan ini harus benar-benar harus diwaspadai. Bukan cuma buat teman-teman yang kalah ya, teman-teman yang menang ya, termasuk Partai Golkar, PAN dan sebagainya ya. Kenapa demikian? Kalau ini menjadi presiden yang buruk, kemudian berlanjut pada pemilu yang akan datang, lagi, bagaimana masa depan demokrasi kita? Oke. Dan ini, Anda juga harus ingat ya, ini adalah pemilu yang ke-6 kalau nggak salah ya, dalam era reformasi ya. Dan tapi Anda tahu bahwa penggunaan politik uang yang bukan cuma menggunakan uang dari kantong masing-masing caleg, tapi uang yang berasal dari APBN itu benar-benar buat saya itu luar biasa. Luar biasa. Oke. Makanya kemudian yang saya katakan ini adalah seakan-akan ini adalah pemerintah melawan partai-partai politik. Pemerintah melawan partai-partai politik. Ya. Muhammad Kodari. Jadi kalau Anda lihat sampai sekarang, apakah memang angket itu memang gertakan gitu sebagai alat meningkatkan bargaining position atau seperti apa, dan yakin bisa terjadi? Kalau buat 01 khususnya Bang Bang Taslim ini memang kayaknya gertakan sih gitu ya. Buat 03 PDI Perjuangan mungkin agak serius. Agak serius. Ya, masalahnya kan untuk 01 ini bergerak, PKS, Nasdem, PKB untuk bergerak, PDI-nya harus bergerak duluan. Nah, problemnya adalah lepas dari bisa begitu banyak jawaban ya terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Masinton dan Bang Ikrar, sebetulnya menurut saya ada banyak kendala yang tidak sepenuhnya kasat mata untuk PDI Perjuangan melanjutkan proses ini. Apa itu? Misalnya pertama, PDI Perjuangan kan partai asalnya Pak Jokowi. Kalau misalnya ini diproses, lalu kemudian katakanlah sesuatu yang buruk terjadi, ya tentu ada image PDI Perjuangan juga yang jadi taruhan di situ. Itu pertama. Yang kedua kan kalau misalnya ini bergerak, lalu misalnya menteri-menteri PDI Perjuangan ditarik dari kabinet, itu kan juga nggak mudah. Karena PDI Perjuangan menterinya banyak sekali di kabinet kali ini saya hitung. Mungkin perwakilan partai paling banyak di era reformasi adalah kali ini. Yang punya KTA PDI Perjuangan saja kalau nggak salah 7. Belum yang endorsement langsung dari Teguh Umar gitu. Ya anggaplah tambah 3 lagi, sudah 10 kan begitu. Belum lagi di antara 10 atau nanti saya tambah 10 tambah 1. Nah yang 1 ini sangat penting sekali gitu ya. Dan ini nggak mungkin diputus gitu loh. Karena justru yang 1 ini, 10 plus 1 ini yang justru menjadi pengikat antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang sangat kuat sekali. Siapa gitu. Tuh? Hah? Maksudnya ya biar kolom komentar. Kalau TV nggak ada kolom komentar. Gitu. Jadi yang 1 ini yang kuat sekali. Kalau 10 ini ditarik, maka yang 1 ini pasti dilepas. Dan kalau itu kayaknya terlalu sayang untuk dilepas. Kemudian bicara soal gini, ini kan hitungan belum selesai. Untuk sementara kita asumsikan PDI Perjuangan ini nomor 1 dan dapat kursi DPR kan begitu kan? Ketua DPR. Ketua DPR, dapat ketua DPR. Nah tetapi kalau hak angket ini berjalan, kan bisa saja nanti tiba-tiba undang-undang substitusinya berubah kan? Iya kan begitu kan? Sudah pernah ada presidennya kan di situ kan? Tiba-tiba ketua itu tidak harus otomatis, tidak otomatis yang kursi terbanyak. Nah itu kan suatu resiko politik tersendiri juga. Nah pada hari ini mau undang-undangnya sama,
mau undang-undangnya diubah, menurut saya calon ketua DPR dari PDI Perjuangan itu tetap Mbak Puan, pasti Mbak Puan gitu. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah hemat saya dari 128 anggota DPR sekarang ini paling nggak 70%, 75% itu pasukannya Mbak Puan, dan Mbak Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran di dalam PDI Perjuangan. Bagaimana Anda mau menerobos seseorang yang punya mengendalikan atau punya pendukung 75% dari total anggota DPR? Dewan Kolonel akan tampil lagi di sini, gitu. Yang selama ini dia akan tampil lagi Dewan Kolonel. Jadi di antara Pak Jokowi ya, dan hak angket itu ada Dewan Kolonel dan Mbak Puan Maharani. Itu dia. Itu yang paling sulit diterobos. Sebetulnya diskusi Anda berdua itu nggak relevan karena penentunya di PDI Perjuangan. Iya dong. Iya kan, seberapapun inginnya Nasdem kan sudah mengatakan tergantung PDI Perjuangan, gitu. Jadi ya makanya mohon maaf nggak relevan. Saya mencoba menjawab beberapa ya. Pertama Mas Romi ya. Kita kan belum keluar nih hasil resmi dari KPU. Jadi boleh juga saya mengatakan rasa-rasanya yang menang di luar negeri itu bervariasi. Dan saya khawatir Mas Romi itu justru mengutip hoaks yang beredar beberapa hari sebelum coblosan loh. Waktu itu ada hoaks yang beredar di mana-mana sebelum coblosan. Itu satu ya. Tapi jangan dibantah kan hasil resmi kan belum keluar kan? Belum rekap. Iya, belum rekap. Jadi baru mulai hari ini, Iya, belum ada. Yang luar negeri ya. Jadi Anda nggak bisa mengatakan saya salah ya. Tidak, saya mengutip dari saksi kami. Belum ada pemenangnya belum, Bang? Ya, karena belum saya juga mengatakan bervariasi. belum dihitung, baru mulai. Saya mengatakan bervariasi. Oke, yang berikutnya lagi adalah saya mau nambahin dari Kang Aceh kalau nggak salah soal dampak bansos. Tadi mengutip LSI Jaya, saya kutip indikator. Yang terima dalam surveinya, dalam exit poll-nya indikator tuh 45% terima bansos, dana perlindungan sosial. Saya pakai nama resminya dana perlindungan sosial itu 45%, tidak 52%. Nah, yang milih 02 bagi yang menerima itu 59% dan yang tidak menerima 56%. Jadi terima nggak terima itu semua pilih bebas 02 gitu. Nah, saya mau pakai jurus Rocky Gerung. Dia selalu pakai ilustrasi. Saya punya teman, Mas, habis operasi ya. Ini tenggorokannya itu udah kayak tumor gitu. Dan operasinya 2 kali. Tapi dia bencinya setengah mati kepada 02 dan tapi 02 milihnya 01. Jadi orang yang sudah diselamatkan karena nyawanya karena BPJS dari pemerintah tetap nggak milih 02 dan tetap tidak mendukung Pak Jokowi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini kan ada mitos mengenai bansos. Seolah-olah 496 triliun itu semua buat menggerakkan suara 02. Lalu dibandingkan dengan ini dananya hampir sama dengan zaman Covid. Kita harus bongkar isinya seperti apa. Ini saya walaupun bukan anggota DPR ya, saya bongkar para PBN ya. Iya. Jadi memang 2024 itu Mas Budiman 496,8 triliun. 2020 zaman Covid ada 495 triliun. Mirip. Tetapi sesungguhnya porsi terbesar dari kenaikan itu bukan bantuan sosial yang berupa pangan dari dinas sosial, bukan Kementerian Sosial, tapi justru dari energi dari 108 triliun ke 185 triliun. 80 triliun sendiri, Mas. Subsidi BBM. Dan semua subsidi ini, mohon maaf Mas Romi, tiap hari dipakai. Kita aja nggak ngerasa. Sepanjang tahun, bansos itu sepanjang tahun. Dana perlindungan sosial itu sepanjang tahun, dalam segala bentuknya kan. Tambahin lagi, subsidi listrik. 2020 87 triliun, sekarang 96 triliun. Kemudian untuk pendidikan ya, pendidikan 2020 18 triliun, sekarang 27 triliun. Lalu Kementerian Sosial, mungkin ini posnya. Itu tahun 2020 103, sekarang malah 78 triliun, malah turun, Bos. Turun. 78. Malah turun. Kenapa naik? Karena ada Covid kan? Nah, saya bandingkan dengan 2019. Kementerian Sosial tadinya 53, jadi 103. Poin saya adalah ini sebuah mitos luar biasa. Ini bansos begitu di breakdown isinya kebanyakan untuk sektor energi. Iya, jadi mohon maaf ya, ini membesar-besarkan hal yang kecil. Ya, bukan kecil ya maksudnya, membesar-besarkan sesuatu yang kenyataannya tidak seperti itu. Kita nggak boleh lihat angka besar, kita harus lihat detail. Baik. Per hari ini saya terus terang belum begitu yakin dengan hak angket, bukan karena soal pergerakan dari partai politik ya, tetapi lebih kepada soal permasalahannya sendiri. Sebetulnya saya belum cukup jelas definisikan oleh aktor angket ya, termasuk juga target-targetnya. Ini kan aktornya banyak, kalau yang identifikasi beda, targetnya juga beda, nanti
dia akan melemah dengan sendiri. Misalnya dari yang paling depan bicara soal hak angket ya, Bang Masinton, beliau mengatakan tadi di depan ya, ini MK bermasalah. MK saya yakin bukan subjeknya angket. Ya. Kemudian dia ngomong 3 periode, Kodari juga bukan pemerintah, pasti bukan gitu loh. Loh iya, gitu. Jadi menurut aktor yang paling utama saja ini belum jelas, gimana dengan aktor-aktor yang lain? Jadi saya kira kita harus menunggu lah sampai ada definisi yang jelas mengenai apa yang mau diangketkan dan apa target dari angket itu. Baru kita bisa mengatakan ini ada prospek atau tidak ada prospek. Saya kira begitu kesimpulannya.